Orang rimba Jambi masuk Islam agar hidup lebih sejahtera. Sebanyak 200 orang dari 3.500 anggota suku pedalaman di hutan Jambi, yaitu orang rimba, meninggalkan keyakinan animisme mereka dan masuk ke Islam supaya mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Yusuf, yakni salah satu anggota suku orang rimba lama yang telah pindah keyakinan. Alasannya pindah keyakinan dikarenakan faktor mencari makan di kawasan mereka semakin sulit, apalagi di tengah banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Jambi. Anggota suku orang rimba dikenal dengan gaya hidup nomaden dan mengandalkan alam untuk bertahan hidup, yaitu dengan berburu. Pria yang memiliki nama asli Nguyup ini mengaku tertarik untuk memiliki KTP. Dengan punya KTP, ia percaya bahwa ia dan 199 warganya yang lain bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan dari pemerintah. Padahal, menurut tradisi murni suku orang rimba yang memeluk animisme, dikatakan oleh pemimpin suku di sana kepada kantor berita AFP, pindah keyakinan tidak diizinkan. Mereka khawatir bila melanggar sumpah, mereka akan ditangkap harimau. Keputusan mereka untuk pindah keyakinan ini berdampak besar bagi hidup mereka. Kini mereka tidak lagi hidup nomaden dan menetap di rumah kayu yang telah disiapkan. Yusuf mengaku bahwa semenjak ia pindah keyakinan, ia merasa tenang karena kehidupan mereka jauh lebih baik. Kini ada sebanyak 70 juta suku pedalaman di seluruh Indonesia, termasuk suku Dayak di Kalimantan hingga suku Mentawai. Salah satunya, suku orang rimba adalah suku nomaden yang sudah jarang ditemukan. Namun peralihan keyakinan tidak ditemukan pada suku orang rimba saja, tapi juga terjadi di wilayah lain. Peralihan keyakinan ini diyakini oleh Ruka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai tanda gagalnya pemerintah melindungi suku pedalaman yang hidup di Indonesia. Karena itu, mereka memilih untuk beralih ke ulama atau gereja karena mereka menawarkan perlindungan. Namun menurut pengakuan Yusuf, yakni anggota suku orang rimba lama, meskipun telah beralih keyakinan, mereka tidak meninggalkan tradisi animisme mereka begitu saja. Mereka masih percaya bahwa roh tinggal di pohon dan senjata mereka. Keyakinan baru mereka hanyalah sebagai agama yang melapisi kepercayaan kuno mereka. Kompilasi video tentang kaum suku pedalaman yang hidup bersama di sekitar kita. Heboh penampakan suku Mante di hutan Aceh, hoax atau fakta? Video penampakan sosok hobbit yang berlari di hutan Aceh diunggah melalui channel Fredografi pada tanggal 22 Maret 2017. Kini, video tersebut menggemparkan dunia, bahkan viewersnya sudah mencapai angka 6 juta. Pemilik channel, Fredo Pastrana, merekam kejadian saat ia bersama tim motocrossnya melewati hutan Aceh, dan di sana ia bertemu dengan sosok makhluk kerdil yang akhirnya menggemparkan dunia. Antropolog Aceh menduga bahwa sosok manusia telanjang di dalam video itu adalah suku Mante. Suku Mante adalah suku primitif asli dari Aceh yang diduga sudah punah dan jadi mitos. Suku ini biasa hidup di gua-gua dekat dengan daerah gunung dan aliran sungai. Banyak media asing yang penasaran dengan kebenaran video tersebut. Apakah benar sosok hobbit dalam video ini memang suku Mante atau bukan? Kini Pemprov Aceh sedang membentuk tim khusus untuk mencari tahu keberadaan suku Mante. Fredo, pemilik akun, juga terkesan tertutup dengan media. Ia enggan menyebutkan lokasi di mana ia berjumpa dengan makhluk misterius tersebut. Fredo justru meminta awam untuk tidak mengganggu habitat mereka. Jadi, apakah sosok hobbit di Aceh ini benar ada atau hanya mitos? Anda bisa lihat video aslinya di kotak deskripsi. Foto telanjang membuat marah suku Maori. Maori, suku asli Selandia Baru, murka setelah seorang model Playboy berpose telanjang di atas Gunung Suci. Jaylin Cook mengupload foto ini ke Instagram awal pekan ini. Foto menunjukkan dia berdiri lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut di puncak Gunung Taranaki di Pulau Utara Selandia Baru. Selain dari beberapa benda yang menutupi sebagian besar tubuh, Cook memamerkan bokongnya untuk foto. Cook memiliki lebih 300.000 pengikut pada Instagram dan foto telah menerima lebih dari 17.000 likes. Tetapi tidak semua orang senang. Puncak Gunung Taranaki dianggap suci oleh suku Maori dan anggota masyarakat mengatakan foto itu tidak sensitif pada budaya setempat. Seorang juru bicara untuk suku Maori mengatakan tindakan itu sama dengan seseorang berpose telanjang di Vatikan. Gunung berapi tersebut merupakan tanah makam leluhur suku Maori dan mereka bahkan menganggap gunung itu sendiri sebagai leluhur. Jadi, tak heran mereka murka. Foto itu diambil oleh pacar Cook, Josh Shaw. Josh, Jaylin, jika Anda menonton ini, apa yang membuat Anda berpikir membuat suku Maori marah adalah ide yang baik? Cook mengatakan dia telah melakukan riset dan tidak berpikir foto akan menyinggung. Tetapi orang-orang Maori tidak setuju dan mengatakan ini adalah contoh terbaru dari orang-orang yang tidak menunjukkan rasa hormat pada Gunung Taranaki. Suku itu memperlihatkan kemarahan di masa lalu ketika orang menulis grafiti di gunung dan ketika beberapa pejalan kaki memasak barbeque di puncak.
Dalam budaya suku lokal, bahkan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Merapi kecuali untuk keperluan upacara. Juru bicara suku Maori berkata foto itu bertentangan dengan asumsi barat dan nilai-nilai dan keyakinan adat. Florida memperkerjakan suku Indian untuk menangkap piton Burma. Antara tahun 2002-2012, lebih dari 2.000 piton Burma ditangkap di Everglades. Tetapi dengan singkat perkembangbiakan mereka saat ini, angka tersebut tidak akan cukup. Jadi Perikanan dan Satwa Liar Florida telah memanggil beberapa spesialis untuk proyek unik. Masi Sadayan dan Vadivel Gopal adalah pawang ular master dari India. Anggota suku Irola, mereka hidup dengan menangkap tikus dan ular. Bulan lalu mereka telah terbang ke Amerika Serikat untuk mencari dan menangkap piton Burma berbahaya sebanyak-banyaknya selama 2 bulan. Menggunakan bantuan Labrador Retriever untuk mendeteksi piton, tim dengan lihai mencari ular-ular licin. Menangkap sebanyak 15 piton dalam 2 minggu pertama. Yang terbesar adalah ular betina sepanjang 16 kaki. Sebuah spesies invasi piton Burma telah mendatangkan malapetaka di ekosistem Florida Selatan selama kira-kira 3 dekade, membunuh dan bersaing dengan spesies asli. Jika suku Irola dapat menghentikan populasi piton di Florida, mungkin Anda akan melihat lebih banyak lagi beberapa pemburu liar India berjalan di sekitar Everglades dan jauh lebih sedikit ular.